Hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang revolusi hati. Ini adalah sebuah topik yang serius. Karena topik revolusi hati adalah sebuah perjalanan yang belok serius. Kalau seandainya kita gagal belok, maka kelihatannya kekristenan kita sisi luar itu oke. Sisi luar kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi semuanya sisi luar. Dan pembelokan ini hendaknya setiap kita mengalaminya. Ini ada satu gambar. Gambarnya ada sebuah pohon yang besar dan ada sebuah pohon yang kecil. Pohon yang besar ini sedang menertawakan ke pohon yang kecil. Dan si pohon kecil karena ditertawakan atau diejek, si pohon kecil ini sedih. Orang itu selalu melihat permukaan. Orang itu selalu melihat sisi yang terlihat. Orang itu selalu ingin dilihat juga. Makanya seringkali kita suka menonjolkan apa yang kita tonjolkan dan kita pamerkan apa yang kita ingin pamerkan. Persoalannya kekristenan itu bukan apa yang kita tonjolkan, bukan apa yang kita pamerkan. Persoalannya adalah sesuatu yang di dalamnya itu. Sesuatu yang gak disangka. Bahwa Tuhan yang melihat hati, Tuhan melihat kedalaman, Tuhan melihat segala sesuatu yang di dalam terpendam. Gak ada satupun yang mengetahuinya, terselubung. Dan itu Tuhan yang selalu melihat hati itu. Karena itu kalau kita melihat orang gak bisa di sisi luar. Saya sibuk pelayanan, kamu kok gak sibuk? Saya melayani di panggung, saya melayani banyak orang, kamu kok gak sibuk? Kamu mungkin diam di rumah. Jangan lihat aktivitas, jangan mengukur aktivitas. Segala sesuatu yang diukur dari sisi aktivitas bukan ukurannya Tuhan. Mungkin ada orang yang diam di rumah, tapi sebenarnya ini gereja didukung, ditopang oleh doa-doanya. Ada orang-orang yang berdoa, yang menangisi di hadapan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin pelayanan. Dia berdoa, mempertahankan, memperjuangkan, dan dia menangisi di hadapan Tuhan. Itu punya akar yang berbeda. Ukurannya selalu manusia melihat yang kelihatan, tapi Bapa Surgawi di tempat yang tersembunyi melihat yang gak kelihatan. Melihat di tempat tersembunyi itu, melihat yang tersembunyi di dalam batin kita. Karena itu gambar ini coba lihat. Si besar itu belum tentu besar, si banyak itu belum tentu banyak, dan si kecil itu belum tentu kecil. Karena dalamnya pengenalan akan Tuhan bukan masalah yang dilihat oleh orang. Bukan masalah aktivitas pelayanan, bukan masalah pakai jas, pakai dasi, bukan masalah pakai seragam, bukan masalah di panggung, bukan. Tapi masalah dalam hati. Dan masalah dalam hati itu berbicara apa? Berbicara tentang kehidupan yang dibuka di hadapan Tuhan. Ada orang kaya, orang muda kaya datang kepada Yesus. Dia bertanya, guru yang baik. Kenapa dia berkata guru yang baik? Karena dia merasa ukurannya dia sudah melampaui batas. Dia bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Oh, lakukanlah apa yang sudah ditetapkan. Jangan begini, jangan begitu, dan sebagainya. Anak muda yang kaya ini berkata, sudah kulakukan dari sejak muda. Sekarang apa lagi? Apa yang kurang? Nilaiku udah 9. Bisa gak 10 atau 11? Dia ukur segala sesuatu dengan aktivitas. Dia ukur segala sesuatu dengan apa yang dia perbuat di hadapan Tuhan. Tapi kekristenan bukan itu. Kekristenan berbicara apa yang Tuhan perbuat dalam hidup. Lalu Yesus berkata, kalau begitu
jual hartamu dan berikan pada orang miskin. Langsung si anak muda yang tadinya bangga, yang tadinya bermegah, yang tadinya membusungkan dada, langsung melepas, kempes, pulang dengan sedih. Karena dia menyangka prestasi rohaninya akan mencapai yang ditetapkan. Ada yang mencengkram di dalam, tapi anak muda ini mengutamakan yang di luar.